Apakah Anda pernah mengalami peristiwa tidak biasa dalam hidup dan merasa seperti ada motif ilahi di baliknya? Jelajahi tanda-tanda yang tak bisa disangkal yang sering menyertai bimbingan ilahi yang menunjukkan tujuan atau misi khusus dalam hidup Anda. Dalam video ini, kita akan mengetahui tanda-tandanya. Mari kita mulai. Tanda pertama, kehilangan teman. Ketika Anda mulai merasa bahwa prioritas Anda sedang berubah, itu bisa berarti Anda sedang mengalami perubahan dalam cara Anda memandang dunia. Kadang-kadang, perubahan ini dapat menyebabkan Anda menjauh dari teman-teman. Ini bukan tentang kehilangan mereka selamanya, tetapi lebih tentang menyadari bahwa jalan hidup Anda sedang menuju arah yang berbeda. Sebelumnya, Anda mungkin sering menghabiskan waktu bersama teman-teman untuk melakukan sesuatu yang sekarang tidak lagi terasa penting. Perubahan ini bisa sulit, karena berarti Anda harus menyesuaikan diri dengan cara baru dalam berhubungan satu sama lain. Anda mungkin menemukan diri Anda lebih banyak menghabiskan waktu sendirian, atau dengan orang-orang baru yang berbagi minat dan pandangan yang baru. Bukan berarti teman-teman lama Anda salah atau buruk, hanya saja Anda sedang tumbuh dengan cara yang berbeda. Ini bisa menjadi tanda bahwa Anda sedang dipanggil untuk sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih selaras dengan diri Anda yang sebenarnya dan tujuan hidup Anda. Tanda kedua, peluang tak terduga. Terkadang, hidup memberikan kita peluang atau peristiwa tak terduga yang tampaknya sangat cocok dengan perjalanan spiritual kita. Kesempatan-kesempatan ini mungkin datang begitu saja, tanpa terduga, tampaknya tidak terkait dengan apapun yang kita rencanakan atau harapkan. Rasanya seperti Tuhan mendorong kita ke arah tertentu, memberikan jalan yang terasa benar di dalam hati kita. Peluang ini mungkin selaras dengan hasrat, nilai, atau panggilan batin kita dengan cara yang tidak kita duga. Misalnya, Anda mungkin menemukan pekerjaan atau kesempatan menjadi sukarelawan yang secara sempurna menggabungkan keterampilan dan minat Anda dengan tujuan yang sangat Anda pedulikan, atau mungkin Anda bertemu seseorang yang menjadi mentor atau pembimbing, membantu Anda tumbuh secara spiritual dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Peluang tak terduga ini dapat terasa seperti tanda dari kekuatan yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar, atau mendorong kita ke arah yang seharusnya kita tuju. Tanda ketiga, mimpi dan penglihatan. Mimpi kita bisa memberikan kilasan ke dalam pikiran, perasaan, dan keinginan terdalam kita. Mimpi juga bisa menjadi cara bagi pikiran bawah sadar untuk berkomunikasi dengan kita, menyentuh aspek-aspek yang terdalam dari keberadaan kita. Ketika mimpi-mimpi ini selaras dengan perjalanan spiritual kita, mereka bisa terasa sangat signifikan. Anda mungkin menemukan diri Anda mengalami mimpi-mimpi yang jelas, atau penglihatan yang tampaknya membawa pesan atau simbolisme yang terkait dengan jalan spiritual Anda. Mimpi-mimpi ini bisa sangat kuat, meninggalkan kesan mendalam dan membangkitkan sesuatu yang dalam di dalam diri kita. Mungkin Anda bermimpi tentang simbol-simbol atau gambar-gambar yang beresonansi dengan keyakinan atau pengalaman Anda. Atau mungkin Anda memiliki mimpi yang berulang, yang terasa seperti mereka mencoba menyampaikan sesuatu yang penting tentang tujuan atau arah hidup Anda. Mimpi dan penglihatan ini bisa terasa seperti bentuk bimbingan atau komunikasi dari kekuatan yang lebih tinggi, yang menawarkan wawasan dan petunjuk tentang perjalanan spiritual kita. Mereka mengingatkan kita untuk memperhatikan pesan-pesan yang dikirim oleh pikiran bawah sadar, dan mempercayai kebijaksanaan diri kita yang terdalam. Tanda keempat, bimbingan batin. Suara batin kita, bisikan lembut yang ada di dalam diri kita, seringkali bisa menjadi pemandu yang paling bisa dipercaya. Ketika kita merasakan intuisi yang kuat atau pengetahuan batin, itu bisa menjadi tanda bahwa kita dipanggil atau dipilih untuk jalan tertentu. Bimbingan batin ini bisa muncul sebagai firasat, rasa kejelasan, atau kepastian tentang keputusan atau arah dalam hidup kita. Rasanya seperti pengetahuan mendalam yang datang dari dalam, membimbing kita menuju apa yang terasa benar dan sesuai untuk kita. Kadang-kadang,
Bimbingan batin ini bisa halus dan mudah terlewatkan di tengah kebisingan dan gangguan kehidupan sehari-hari. Tetapi ketika kita belajar untuk menenangkan pikiran dan mendengarkan dengan seksama intuisi kita bisa menemukan kejelasan dan arah yang mungkin tidak kita lihat sebelumnya. Mempercayai bimbingan batin kita berarti belajar mempercayai diri kita sendiri dan kebijaksanaan kita sendiri. Ini tentang menyelaraskan diri dengan suara lembut di dalam diri kita dan membiarkannya menuntun kita untuk maju, bahkan ketika jalan di depan tidak pasti. Tanda kelima, bakat dan talenta. Setiap dari kita memiliki bakat dan talenta unik, di mana adalah kemampuan atau kualitas khusus yang membedakan kita. Bakat-bakat ini bukan hanya keterampilan acak. Mereka seringkali terkait erat dengan tujuan dan panggilan hidup kita. Menemukan bakat dan talenta kita bisa menjadi perjalanan penemuan diri, proses untuk menemukan apa yang benar-benar membuat kita bersinar. Ini mungkin melibatkan mencoba berbagai aktivitas atau hobi, menjelajahi minat baru, dan memperhatikan apa yang benar-benar membawa kita kegembiraan dan kepuasan. Bakat dan talenta kita tidak hanya untuk keuntungan kita sendiri, biasanya bakat dan talenta ini dimaksudkan untuk dibagikan kepada dunia. Ketika kita menggunakan bakat kita untuk melayani orang lain, apakah melalui pekerjaan, hobi, atau hubungan, kita menjalani tujuan kita dengan cara yang bermakna. Kadang-kadang, bakat dan talenta ini bisa sangat mengejutkan. Kita mungkin menemukan kemampuan tersembunyi atau hasrat yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Di sisi lain, bakat kita mungkin adalah hal-hal yang selalu menarik perhatian kita, atau sesuatu yang secara alami kita kuasai. Terlepas dari bagaimana kita menemukannya, bakat dan talenta kita bisa menjadi tanda yang jelas dari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mereka mengingatkan kita akan tempat unik kita di dunia, dan pentingnya menggunakan kemampuan kita untuk memberikan dampak positif. Tanda keenam, kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual adalah perubahan kesadaran yang mendalam, sebuah momen di mana kita terbangun pada kebenaran yang lebih dalam tentang keberadaan. Ini seperti tiba-tiba melihat dunia dengan mata yang baru, merasakan hubungan yang lebih dalam dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Selama kebangkitan spiritual, kita mungkin mengalami perasaan kejelasan dan pemahaman tentang tujuan hidup kita. Kita mungkin merasakan kedamaian dan kepuasan yang mendalam, seolah-olah semuanya tiba-tiba berada di tempatnya. Kebangkitan ini dapat dipicu oleh berbagai pengalaman, seperti momen meditasi yang mendalam, pertemuan dengan alam, atau peristiwa yang mengubah hidup. Ini seperti momen bola lampu yang menyala, sebuah kesadaran tiba-tiba yang mengubah segalanya. Saat kita mengalami pencerahan ini, kita mungkin mulai mempertanyakan keyakinan dan paradigma lama, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Kita mungkin merasakan dorongan kuat untuk menjelajahi spiritualitas lebih mendalam, untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kebangkitan spiritual tidak selalu mudah. Hal ini bisa disertai dengan perasaan kebingungan, ketakutan, atau bahkan penolakan. Namun pada akhirnya, ini adalah perjalanan pertumbuhan dan transformasi yang membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan tempat kita di alam semesta. Tanda ketujuh, sinkronisitas. Sinkronisitas adalah seperti kebetulan bermakna yang tampaknya terjadi pada saat yang tepat, menghubungkan peristiwa atau pengalaman yang tampaknya tidak terkait. Momen-momen ini bisa terasa seperti tanda kecil dari alam semesta yang membimbing kita di sepanjang perjalanan spiritual. Anda mungkin memperhatikan sinkronisitas dalam bentuk angka yang berulang, pertemuan tak terduga dengan orang tertentu, atau peristiwa kebetulan yang tampaknya selaras sempurna dengan pikiran atau niat Anda. Ini seperti alam semesta mengirimkan pesan-pesan halus, mendorong kita ke arah yang seharusnya kita tuju. Ketika kita memperhatikan sinkronisitas ini, kita mulai melihat pola dan hubungan yang mungkin sebelumnya tidak kita sadari. Kita mulai mempercayai keterhubungan semua hal, menyadari bahwa ada tatanan yang lebih tinggi yang bekerja di alam semesta.
Sinkronisitas mengingatkan kita untuk tetap terbuka terhadap keajaiban dan misteri kehidupan, untuk mempercayai kekuatan tidak terlihat yang membimbing kita di sepanjang perjalanan. Mereka mendorong kita untuk mengikuti intuisi, mendengarkan bisikan jiwa, dengan keyakinan bahwa kita sedang dipandu menuju kebaikan yang tertinggi. Tanda ke-8, resonansi emosional. Resonansi emosional adalah perasaan mendalam akan keterhubungan atau keselarasan yang kita rasakan dengan suatu tujuan, misi, atau panggilan tertentu. Ini seperti hati kita ditarik ke arah tertentu, mendesak kita untuk bertindak atau membuat perbedaan di dunia. Ketika kita merasa beresonansi secara emosional terhadap sesuatu, itu seperti jiwa kita mengenali pentingnya hal tersebut pada tingkat yang mendalam. Kita mungkin merasakan belas kasih, empati, atau hasrat yang kuat terhadap masalah atau gagasan tertentu. Resonansi emosional ini bisa muncul dalam berbagai cara. Kita mungkin merasa terdorong untuk memperjuangkan keadilan sosial, mendukung tujuan amal, atau mendedikasikan diri untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ini seperti ada api yang menyala di dalam diri kita, mendorong kita untuk memberikan dampak positif di dunia. Kadang-kadang, resonansi emosional ini bisa terasa luar biasa atau bahkan tidak nyaman. Hal ini mungkin memunculkan perasaan sedih, marah, atau frustrasi sebagai respons terhadap ketidakadilan atau penderitaan di dunia. Namun, itu juga menjadi pendorong yang kuat untuk perubahan, mendorong kita untuk mengambil tindakan yang berarti untuk menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua orang. Ketika kita mendengarkan resonansi emosional dan membiarkannya membimbing kita menyelaraskan diri dengan tujuan dan panggilan hidup kita yang sejati. Kita menjadi agen perubahan positif, membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain, dan berkontribusi untuk kebaikan yang lebih besar. Jadi, jika Anda merasa sangat selaras secara emosional dengan suatu tujuan atau misi tertentu, ini bisa menjadi tanda jelas bahwa Anda dipanggil atau dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Ikuti resonansi itu, biarkan itu memotivasi tindakan Anda, dan percayalah bahwa Anda berada di jalan untuk memenuhi tujuan spiritual Anda. Cara menafsirkan tanda-tandanya. Ketika kita menghadapi tanda-tanda yang mungkin menunjukkan panggilan atau jalan yang dipilih Tuhan bagi kita, penting untuk menafsirkannya dengan jelas dan terbuka daripada mengabaikannya sebagai kebetulan belaka. Kita dapat memilih untuk merespons tanda-tanda ini dengan sengaja dan penuh tujuan. Menafsirkan tanda-tanda melibatkan memperhatikan pola dan pesan yang muncul dalam hidup kita. Hal ini mengharuskan kita untuk mendengarkan dengan seksama suara batin dan intuisi kita, mempercayai kemampuan kita untuk memahami petunjuk dari kekuatan yang lebih tinggi. Meskipun wajar merasa tidak pasti atau ragu ketika menghadapi tanda-tanda ini, kita dapat menemukan ketenangan dalam iman dan kepercayaan pada rencana ilahi. Dengan mengenali tanda-tanda dan mengambil langkah untuk menyelaraskan diri dengan tujuan, kita menegaskan komitmen kita untuk menjalani hidup yang penuh makna dan penting. Mempercayai suara batin dan intuisi kita adalah kunci dalam menafsirkan tanda-tanda dengan efektif. Kemampuan batin ini berfungsi sebagai kompas, membimbing kita menuju jalan yang paling selaras dengan perjalanan jiwa kita. Ketika kita membina kepercayaan pada diri kita sendiri dan kebijaksanaan ilahi, kita menjadi lebih siap untuk menavigasi lika-liku perjalanan spiritual kita. Dalam perjalanan kita melalui tanda-tanda panggilan atau jalan yang dipilih Tuhan, kita telah mengeksplorasi berbagai cara di mana yang ilahi dapat berkomunikasi dengan kita. Setiap tanda ini menawarkan pandangan unik tentang jalan spiritual kita. Saat kita menavigasi tanda-tanda ini, penting untuk diingat bahwa perjalanan itu sendiri sama pentingnya dengan tujuan. Menerima perubahan, mendengarkan intuisi, dan mengikuti kata hati adalah bagian integral dari menyelaraskan diri dengan panggilan ilahi. Sekian untuk video kali ini. Ingatlah, setiap tanda berfungsi sebagai pengingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton.